OJK melakukan berbagai langkah konkret untuk mendorong dunia usaha yang terdampak pandemi di Bali. Salah satu cara yang ditempuh oleh OJK, yakni wacana perpanjangan restrukturisasi kredit. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK dalam kunjungan kerja ke Bali bersama Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK saat bertemu dengan Gubernur Bali, Wamenparekraf, Sekretaris Timpen, dan KSSK. Untuk keseluruhan ekonomi Indonesia dan keseluruhan sektor, kondisinya sudah berbeda-beda. Ada sektor yang sudah cukup pulih, ada sektor yang sudah sangat pulih. Kami mengundang Wamenparekraf, Sekretaris PEN, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, karena justru juga komitmen dari pemerintah dan Bank Indonesia untuk siap mendukung kebijakan tadi itu yang memang memerlukan fasilitasi di aspek restrukturisasi kreditnya, tapi harus lengkap dengan yang lain-lainnya itu tadi. Saya rasa lesson learn dari pandemi dan krisis, diversifikasi, shifting, tidak lagi di pariwisata melulu, direct, indirect, multiplier efeknya yang bisa sampai 50% lebih itu menjadi satu tantangan bagi kita. Kondisi penanganan COVID-19 yang saat ini berkembang di Bali, walaupun terdapat sedikit kenaikan namun tetap terkelola dengan baik. Wisatawan mancanegara sudah rata-rata di atas 9.000 per hari. Wisatawan domestiknya sudah di atas 10.000. Situasi ini sebenarnya sudah menjadi penanda yang baik untuk pemulihan perekonomian Bali, juga bersamaan dengan pemulihan pariwisata yang pengungkit terbesar dari perekonomian Bali. Kita harus komprehensif, kita harus holistik, jadi nggak hanya dari nanti kita memberikan relaksasi terus yang lain-lainnya tidak diperhatikan. Ini pekerjaan terberat dari Kemenparekraf bisa dibilang, Pak Gub, yaitu berkoordinasi dengan semua pihak, kementerian dan lembaga. Tahun 2020 ada hibah pariwisata, ya, yang dimana Bali sendiri mendapatkan sebesar 1,42 triliun. Lalu kita lengkapi itu juga dengan CHSE, sertifikasi gratis, untuk bisa menjamin keamanan pariwisata, dan itu kita lakukan sampai hari ini. Dari sisi aircraft kita juga dorong dengan program nasional BBI, tidak hanya dari sisi onboarding tapi dari pendampingan, jadi pemasaran, semua sampai kepada insentifnya. Bali ini sudah lebih menunjukkan kriteria penurunan itu 13%. Harus ada transformasi kegiatan usaha lah. Saya kira karena teman-teman itu kan frontliners ya, tahu sebetulnya apa yang betul-betul terjadi di dalam konteks bisnis di lapangan. Saya kira jelas teman-teman adalah orang yang memiliki sense paling tepat mengenai arah perkembangan atau kondisi dan arah perkembangan dari kegiatan perekonomian di daerah. Tugas OJK itu lebih concern kepada pengawasan mikro, dan oleh karena pengawasan mikro itu tentu saya concern kepada persoalan-persoalan yang lebih detail, lebih teknis. Bali sangat membutuhkan atas stimulus untuk mengembalikan terhadap pemulihan ekonomi nasional. Khususnya kita tadi membahas mengenai program relaksasi dan program lainnya dalam rangka mendukung Bali yang saat ini baru mulai pulih kembali. Tentunya program yang kita laksanakan bersama perbankan dan FKLJK yang ada di Bali dapat meningkatkan kapasitas usaha dan membantu masyarakat Bali dan juga pertumbuhan ekonomi Bali. Bapak Ketua telah memahami betul keadaan kami pengusaha-pengusaha di Bali seperti apa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bali mengalami kesulitan dalam hal cash flow terutama. Nah, harapan saya semoga pertama restrukturisasi di Bali dapat realisasi sampai dengan 2025. Yang kedua adalah PMK 27 dapat dikawal dan bisa direalisasikan di Bali. Dari Denpasar, Bali, tim OJK TV melaporkan.